Shalom dan salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Supaya setiap malam saudara diberkati oleh firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena kalau saudara sudah mensubscribe dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam, saudara akan menerima video renungan baru di channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan firman Tuhan yang memberkati saudara, dan saudara juga akan didoakan. Berharap malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana cara berdoa yang benar dan apa tujuan doa yang benar. Saudara, hari-hari kita pasti tentu saja selalu diisi dengan doa dan seruan kepada Tuhan. Tetapi dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah berdoa dengan cara yang benar? Dan apakah kita sudah berdoa dengan tujuan yang benar? Saya percaya saudara bahwa Bapa begitu rindu menjawab dan mengabulkan doa anak-anaknya. Sama seperti saya sebagai seorang bapa, begitu rindu supaya apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak saya terpenuhi. Malah saya berpikir sebelum mereka meminta pun, saya berpikir bagaimana supaya itu terpenuhi. Demikian Tuhan juga berkata bahwa Dia melakukan lebih dari apa yang kita minta, apa yang kita doakan sebenarnya. Tetapi saat ini saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah berdoa dengan cara yang benar, dan apakah kita sudah berdoa dengan tujuan yang benar? Karena sekali lagi bukan Allah tidak mau menjawab doa kita, bahkan Dia rindu menjawab doa kita. Tetapi jangan-jangan kita yang salah berdoa dan salah tujuan kita berdoa, sehingga kita belum meraih, belum mendapat apa yang kita doakan, apa yang kita serukan kepada Allah. Harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini, kita berdoa dengan benar, kita berdoa dengan tujuan yang benar, dan biarlah kita mengalami jawaban-jawaban doa kita dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita pada malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-6, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan dengan sungguh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 mulai ayat 5 sampai 13, demikian firman Tuhan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, maka masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele,
seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tetapi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana mereka harus berdoa. Dan dua hal yang menjadi inti apa yang Yesus ajarkan ini adalah bahwa bagaimana seharusnya cara mereka berdoa dan apa menjadi tujuan mereka berdoa. Dan itu yang saya rindu kita renungkan malam hari ini, saudara, supaya kita berdoa dengan cara yang benar dan supaya kita berdoa dengan tujuan yang benar. Karena sebenarnya, saudara, Allah itu sudah mengetahui segala sesuatu, di mana di ayat 8 dia berkata, jadi janganlah kamu berdoa seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi sebelum kita meminta pun kepada Tuhan, Dia sudah tahu segala sesuatu. Kenapa kita harus berdoa? Karena Dia ingin melalui doa itu kita berdoa dengan cara yang benar, kita berdoa dengan tujuan yang benar. Itu yang Tuhan rindukan sebenarnya dari sana. Nah, itu sebabnya, saudara, kita akan lihat bersama berhubungan dengan cara berdoa. Jika kita melihat dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8, maka yang paling Tuhan rindukan sebenarnya adalah ketulusan. Dalam kita berdoa, ketulusan itu yang Tuhan rindukan. Karena yang ditegur oleh Tuhan, yang disalahkan oleh Tuhan, dikritik oleh Tuhan di sini adalah tentang cara berdoa orang-orang yang suka berdoa di pinggir jalan supaya orang-orang lain melihat. Dan kemudian cara orang berdoa yang bertele-tele, itu yang dikritik Tuhan di sini. Jadi dalam kita berdoa, cara kita berdoa, hal yang paling utama yang Tuhan rindukan adalah ketulusan kita. Bahwa dalam doa itu memang kita benar-benar rindu dan berserah kepada Tuhan. Ketulusan kita meminta kepada Tuhan, bukan supaya dilihat oleh orang lain, bukan supaya dianggap pandai berdoa oleh orang lain, tetapi benar-benar didasarkan oleh ketulusan. Bahkan, saudara, terkadang dalam doa-doa kita terkadang tidak sanggup mengucapkan kata-kata oleh karena beratnya beban, beratnya persoalan. Hanya air mata berderai. Dan bahasa tetesan air mata pun Tuhan tahu ketika doa itu dipanjatkan dengan penuh ketulusan. Jadi, saudara, sehubungan dengan cara berdoa, biarlah doa-doa kita panjatkan dengan ketulusan. Benar-benar berharap daripada Tuhan, benar-benar bermohon kepada Tuhan, bukan ada tujuan yang lain. Maka dengan demikian
Tuhan akan mengerjakan mujizatnya melalui doa-doa kita. Karena sekali lagi ayat 8 tadi dikatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sebelum kita minta pun Dia sudah tahu. Tetapi ketika kita meminta dengan cara yang benar, di sana Dia mewujudkan apa yang kita mohonkan, yang kita minta kepada Dia. Dengan apa, saudara? Dengan penuh ketulusan. Lalu kemudian di ayat 11 mulai, saudara, di sana mulai dipanjatkan permohonan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, topik-topik doa yang dipanjatkan mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 ini adalah topik doa, sesuatu yang krusial, sesuatu yang penting, sesuatu yang mendasar, bukan didasari oleh hawa nafsu, bukan didasari oleh keegoisan, tetapi benar-benar sesuatu yang mendasar. Di mana ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu satu kebutuhan yang sangat mendasar. Itu yang dipanjatkan kepada Tuhan. Berbicara tentang kebutuhan yang sangat mendasar, setiap orang mungkin pasti berbeda, saudara. Tetapi yang menjadi inti di sini adalah bahwa apa yang diminta kepada Tuhan itu memang benar-benar sesuatu yang mendasar, kebutuhan yang mendasar. Bukan didasari oleh hawa nafsu, keegoisan, atau kesombongan. Terlalu banyak seringkali doa-doa dipanjatkan itu didasari oleh hawa nafsu, keinginan untuk memiliki sesuatu, karena didasari oleh hawa nafsu, keegoisan, dan kesombongan. Tuhan tidak berkenan dengan hal seperti itu. Dan saya percaya, saudara, ketika kita meminta dengan cara yang benar, sesuatu yang sangat mendasar, Allah memberi lebih dari apa yang kita minta. Karena Dia sudah berjanji bahwa Dia memberi lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang dipikirkan. Allah suka memberi lebih dari apa yang kita doakan, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita berdoa dengan cara yang benar. Mintalah kepada Tuhan sesuatu yang mendasar sesuai dengan konteks kondisi saudara masing-masing. Mintalah kepada Tuhan dengan satu ketulusan bahwa memang itulah yang saudara butuhkan di dalam kehidupan saudara. Dan kalau saudara berdoa dengan cara yang benar, percayalah, maka Tuhan akan melakukan lebih dari apa yang kita minta. Dan kemudian dikatakan juga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kemudian ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Cara yang benar, saudara, berdoa bukan hanya bagaimana kita memanjatkan doa itu, tapi bagaimana sikap hati kita kepada orang lain juga. Bagi Tuhan itu penting, saudara. Jadi kalau sekalipun saudara tekun berdoa, gigih berdoa, tetapi jika hati saudara tidak benar terhadap orang lain, itu salah di hadapan Tuhan. Itu cara doa yang salah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mengabulkan, jangankan mengabulkan doa. Ayat 14 dan 15 itu ditegaskan, mengampuni kamu pun tidak, jika kamu tidak mengampuni orang lain. Jadi saudara, sehubungan dengan sikap hati kepada orang lain, pengampunan kepada orang lain, dalam hidup ini akan selalu ada saudara, orang-orang yang menyakiti hatilah, orang-orang yang membuat saudara tersinggung, membuat saudara sakit hati, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu dia sengaja, apakah itu dia tidak sengaja, dan sebagainya. Tetapi apapun itu dan apapun alasannya,
Firman Allah menegaskan supaya saudara melepaskan pengampunan dan tidak membenci orang lain. Jika saudara mau permohonan dan doa saudara dikabulkan. Karena dalam saudara berdoa, saudara harus punya sikap hati yang benar, yaitu memberi pengampunan kepada orang lain. Mungkin keluarga saudara, mungkin pasangan hidup saudara, mungkin anak-anak saudara, mungkin sahabat saudara, atau siapapun itu yang mungkin hari ini ada alasan untuk saudara sakit hati terhadap dia. Jika saudara mau doa saudara berkenan di hadapan Tuhan, lepaskan pengampunan kepada mereka. Mungkin saudara berkata, terlalu sulit pendeta. Dan mungkin malah lebih jauh lagi saudara berkata, enak sekali dia kalau aku ampuni dia sudah menyakiti hatiku. Dengar saudara, ketika saudara mengampuni orang yang menyakiti saudara, bukan dia yang beruntung, tetapi saudara yang beruntung. Karena ketika saudara mengampuni orang, saudara punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan ketika saudara berdoa dengan sikap hati yang benar terhadap orang lain, maka itu menjadi doa yang berkenan dan dikabulkan oleh Tuhan. Itu sebabnya milikilah sikap hati yang benar. Itulah cara berdoa yang benar. Dan kemudian di ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengar saudara, yang lebih penting daripada jawaban doa kita adalah kita tetap berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Terlalu banyak jawaban doa akhirnya menghancurkan kehidupan seseorang, karena jawaban doa itu menjadi pencobaan bagi dia. Itu sebabnya Yesus mengajarkan di sini cara berdoa yang benar adalah supaya jangan sampai murid-muridnya, jangan sampai saya dan saudara jatuh ke dalam pencobaan oleh karena doa-doa kita, oleh karena jawaban doa kita. Mungkin saudara bertanya, bagaimana jawaban doa bisa menjadi pencobaan, bisa menjatuhkan kita? Satu kali, ada satu keluarga yang meminta doa kepada saya, saudara. Keadaan mereka begitu sulit. Mereka memiliki hutang yang banyak, dan kemudian kebutuhan sehari-hari mereka pun begitu sulitnya, dan mereka sakit-sakitan. Begitu menyedihkan dan memprihatinkannya kehidupan mereka. Tapi kemudian mereka datang beribadah. Lalu saudara, mereka meminta doa. Dan saya pun berdoa dengan penuh ketulusan di hadapan Tuhan supaya mereka diberkati. Dan singkat cerita, akhirnya mereka diberkati, bahkan sangat diberkati. Mereka diberkati dengan begitu berlimpah. Dan akhirnya hutang-hutang mereka bisa diselesaikan. Dan akhirnya mereka bisa malah memberi tanah pertapakan, mereka bisa membangun rumah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang menyedihkan, akhirnya kepala keluarga dari keluarga ini akhirnya juga punya modal untuk berselingkuh. Dia gunakan berkat Tuhan itu untuk berselingkuh dengan perempuan lain. Dan akhirnya dia punya penyakit, yang akhirnya penyakit itu juga menjangkit kepada keluarga yang lain. Dan akhirnya saudara, keluarga itu begitu hancur. Hati saya sangat sedih melihat itu, saudara. Kenapa? Karena mereka datang memohon doa, dan kemudian saya berdoa dengan tulus, dan akhirnya Tuhan menjawab. Tetapi mereka malah gunakan jawaban doa itu untuk melakukan dosa. Itu yang mau Yesus ajarkan di sini, supaya jangan sampai murid-muridnya jatuh ke dalam pencobaan saat doa-doa mereka dijawab dan dikabulkan. Tapi biarlah jawaban doa itu tetap punya tujuan yang benar, tetap dilakukan, digunakan untuk tujuan yang benar. Puji Tuhan saudara, itulah cara berdoa yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian hal kedua yang saya rindu kita belajar dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus ini adalah, apa tujuan doa yang benar? Untuk apa seharusnya kita berdoa? Sekali lagi, Allah sudah tahu
apa yang kita butuhkan sebelum kita berdoa sekalipun. Dan Allah itu juga Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Jadi sebenarnya bukan Allah tidak mendengar, bukan Allah tidak berkuasa dan sebagainya, bukan di situ masalahnya. Tetapi masalahnya adalah apakah kita berdoa dengan cara yang benar dan apakah kita berdoa dengan tujuan yang benar. Cara berdoa kita sudah belajar, saudara. Sekarang kita lihat apa seharusnya tujuan kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita melihat mulai ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan kemudian ayat 11 mulai dipanjatkan permohonan dan doa di sana. Saya memahami doa Bapa kami ini, saudara, bahwa doa-doa yang dipanjatkan itu tujuannya ada pada ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan dikuduskanlah namamu. Artinya doa-doa permohonan kita yang kita panjatkan dengan cara yang benar, tujuan dari itu seharusnya kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu adalah pengagungan bagi Tuhan. Dan seharusnya doa kita, jawaban doa kita gunakan untuk pengagungan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu tujuannya, itu yang utama yang seharusnya dikerjakan, saudara. Tetapi yang menjadi masalah seringkali adalah orang berdoa sekali lagi hanya untuk memuaskan hawa nafsu, untuk memuaskan keegoisan. Seharusnya doa-doa itu tujuannya adalah untuk kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan juga menegaskan, saudara, kamu berdoa tetapi kamu tidak memperolehnya. Kenapa kamu tidak memperolehnya? Karena kamu salah berdoa. Karena kamu hendak menggunakan apa yang kamu doakan itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kenapa doa tidak dijawab? Karena doa itu tujuannya salah, hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi seharusnya doa-doa kita untuk apa? Permohonan kita untuk apa? Kalau doa kita dijawab untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pengagungan bagi nama Tuhan, untuk hormat bagi nama Tuhan. Itulah seharusnya tujuan dari doa kita dan jawaban dari doa-doa kita. Sekali lagi, saudara, seringkali jawaban doa malah akhirnya menyakiti hati Tuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika dia begitu susah, dia memohon doa, dan ketika doanya dijawab, malah dia melakukan dosa, berselingkuh. Saudara, ada kasus yang lain. Satu kali seorang anak Tuhan, dia membuka usaha, dan kemudian dia minta doa supaya usahanya diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian usaha ini begitu diberkati oleh Tuhan. Omsetnya sudah begitu besarnya, dan mereka begitu sibuk menjalankan usaha ini dari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu. Hari Minggu mereka datang beribadah karena mereka orang yang cinta Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Senin sampai Sabtu mereka berjuang, berusaha mengembangkan bisnis, dan akhirnya sangat maju. Di hari Minggu mereka datang beribadah, mereka layani Tuhan. Tetapi satu kali, saudara, lama satu kali mereka berkata, ayo kita rekreasi sekali. Dan kemudian akhirnya mereka cari hari, tidak ada hari, karena Senin sampai Sabtu mereka begitu sibuk. Dan hari yang longgar adalah hari Minggu. Dan mereka berkata, gimana kita rekreasi hari Minggu? Kita harus beribadah dan sebagainya. Dan kesimpulannya adalah, gak apa-apalah, sekali kita tidak beribadah hari Minggu tidak apa-apa, nanti minggu depan kita beribadah lagi. Dan akhirnya mereka lakukan, saudara. Mereka akhirnya rekreasi pada hari Minggu. Tetapi lama-kelamaan itu sudah menjadi kebiasaan.
hari Minggu menjadi hari rekreasi, dan tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah. Akhirnya mereka makin jauh dari Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu begitu sibuknya, begitu capeknya mereka mengembangkan bisnis mereka. Hari Minggu adalah hari untuk mereka cari kebahagiaan, rekreasi, dan sebagainya. Tentu saja itu menyakiti hati Tuhan, saudara. Tuhan memberkati mereka, tapi akhirnya berkat itu membuat mereka meninggalkan Tuhan. Dan singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, usaha itu makin maju, tetapi satu kali, akhirnya usaha itu bangkrut karena kena tipu. Dan hancur, keluarga itu juga hancur, berantakan. Saudara, dengar. Allah ingin supaya berkat yang Dia beri digunakan bagi kemuliaan-Nya. Seharusnya semakin diberkati, semakin berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Seharusnya semakin menyenangkan hati Tuhan. Itu seharusnya tujuan dari doa. Jangan sampai jawaban doa itu malah menyakiti hati Tuhan. Jadi mari naikkan doa-doa saudara dengan cara yang benar dan dengan tujuan yang benar. Tujuan doa yang pertama adalah harus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan di ayat 10, datanglah kerajaan-Mu. Tujuan doa yang kedua adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Untuk menghadirkan otoritas Allah. Allah memerintah, Allah berkuasa di bumi ini. Kerajaannya hadir di bumi ini, pekerjaannya berkembang di bumi ini. Pekerjaannya yang menghadirkan kerajaannya di bumi ini, saudara. Ketika pekerjaannya semakin maju, maka kerajaannya juga semakin luas berkembang di bumi ini. Dan seharusnya doa-doa kita digunakan untuk itu, saudara. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, mengembangkan pekerjaan Tuhan, sehingga kerajaannya juga semakin luas di bumi ini, semakin Dia berkuasa di bumi ini. Saudara, jika anak-anak Tuhan punya konsep seperti itu dalam doa-doa mereka, dan jika anak-anak Tuhan punya konsep seperti itu ketika doa-doa mereka dijawab, maka kerajaan Allah akan hadir, semakin berkembang dan semakin maju. Pekerjaan Tuhan akan semakin berkembang, semakin maju di bumi ini, saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak umat-umat Tuhan berdoa, berseru. Mungkin di awal mereka berjanji, nanti kalau aku berdoa, doaku dijawab, aku akan melakukan ini untuk pekerjaan Tuhan. Aku akan melakukan ini untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika doanya dijawab, semuanya hanya untuk aku dan aku. Untuk keegoisan pribadi, untuk hawa nafsu pribadi. Janji dan nasarnya pun dilupakan. Dengar saudara, seharusnya doa-doa kita, jawaban doa kita itu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah? Pekerjaan Tuhan harus dikembangkan, sehingga ketika pekerjaan Tuhan dikembangkan, maka di sanalah kerajaannya semakin nyata di bumi ini. Itu sebabnya gunakanlah doa kita, jawaban doa kita untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Lihat dalam kehidupan saudara pribadi lepas pribadi, dalam lingkungan saudara di gereja lokal saudara. Adakah saudara sudah menggunakan berkat-berkat Tuhan yang saudara alami untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi? Atau semuanya saudara hanya gunakan untuk keegoisan pribadi? Mari kita hadirkan kerajaan Allah di bumi, saudara, dengan menggunakan berkat Tuhan, jawaban doa yang kita terima untuk memperluas kerajaannya. Kemudian yang terakhir, saudara, yang menjadi tujuan doa seharusnya, masih ayat yang 10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Jawaban doa itu seharusnya adalah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Jadi seharusnya doa-doa kita itu seharusnya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jawaban doa kita juga seharusnya untuk menggenapi kehendak Tuhan. Ketika doa kita dijawab, seharusnya kita berkata, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu atas jawaban doa ini? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Supaya kita menggunakan apa yang menjadi jawaban doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, seperti tadi saudara, terlalu banyak orang akhirnya menggunakan jawaban doa yang diberi oleh Tuhan, akhirnya menyakiti hati Tuhan. Tetapi yang menjadi kerinduan Tuhan seharusnya itu semua digunakan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Untuk apa kita hidup di dunia ini, saudara? Bukankah untuk melaksanakan kehendak Tuhan? Apakah saudara mau hidup di dunia ini hanya untuk menumpuk harta, lalu kemudian saudara mati, saudara tinggalkan semua dan masuk neraka sampai selamanya? Saya percaya kita ingin hidup yang sekali dan singkat di dunia ini, kita tidak salah menjalaninya. Dan saya percaya setelah kita menyelesaikan semuanya, kita rindu kelak kita masuk surga sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, dalam kita menjalani hidup ini, jalani dengan benar. Dalam kita berdoa di dunia ini, berdoalah dengan cara yang benar dan tujuan yang benar. Untuk apa saudara? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kenapa kita tercipta? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kenapa kita berdoa dan doa kita dijawab? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Semuanya akhirnya bermuara kepada kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya hari ini ketika saudara berdoa, pahamilah kehendak Tuhan. Dan ketika saudara menerima jawaban doa, gunakanlah itu untuk melaksanakan kehendak Tuhan, bukan untuk menyakiti hati Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur di malam hari ini, di mana kita sudah merenungkan firman Tuhan bersama tentang doa Bapa kami, di mana melalui doa Bapa kami kita sudah belajar bahwa kita harus berdoa dengan cara yang benar. Dan kita harus berdoa dengan tujuan yang benar, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk menghadirkan kerajaan Allah, dan untuk mewujudkan kehendak Allah. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi saudara, sehingga saudara mulai belajar berdoa dengan cara yang benar dan berdoa dengan tujuan yang benar. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dalam renungan malam hari ini, kami kembali sudah belajar bagaimana seharusnya kami berdoa dan untuk apa seharusnya kami berdoa. Dan kami sudah belajar bahwa dalam doa kami harus berdoa dengan ketulusan, karena itulah cara berdoa yang benar. Dan dalam doa-doa kami seharusnya kami memohon dengan cara yang benar, yaitu untuk kebutuhan mendasar kami, apa yang perlu, bukan untuk memenuhi hawa nafsu kami, tetapi apa yang mendasar. Dan dalam kami berdoa juga kami harus punya sikap hati yang benar kepada orang lain, mengampuni orang lain. Dan dalam doa-doa kami itu Tuhan, kami rindu supaya kami tetap ada di jalan yang benar, tetap ada di jalur yang benar, tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan kami sudah belajar juga apa yang menjadi tujuan doa kami, yaitu supaya nama-Mu dimuliakan, supaya kerajaan-Mu dinyatakan, dan supaya kehendak-Mu dinyatakan. Bapa yang baik, kami akan terus berdoa dengan cara yang benar, dan kami akan terus berdoa untuk tujuan yang benar. Kami rindu jawaban-jawaban doa kami, semuanya bagi kemuliaan nama-Mu, semuanya untuk menghadirkan kerajaan-Mu di bumi, memperluas dan mengembangkan pekerjaan-Mu, dan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga buat renungan firman-Mu malam hari ini, yang menyadarkan kami untuk apa dan bagaimana seharusnya kami berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mau terapkan firman-Mu dan kami mau raih janji firman Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya.
Puji Tuhan saudara, malam hari ini tiba waktunya untuk kembali kita akan berdoa bersama. Pada malam hari ini saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala beban hidup, persoalan, dalam penyakit, apapun yang menjadi persoalan kehidupan saudara saat ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang menjawab kita. Dia berkuasa menjawab segala pergumulan kita saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Mari kita bersatu hati, saya akan mendoakan saudara dalam setiap pergumulan-pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami mengadu. Hanya Engkau yang sanggup memberi jalan keluar bagi setiap kami ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu, kami bersatu hati, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, penolong kami. Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu datang kepadamu, hamba mau berdoa, menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, yang sedang berdoa bersama hamba ya Tuhan. Engkau yang mengenal mereka satu persatu. Engkau yang tahu segala keberadaan mereka. Engkau yang mengerti sampai kedalaman hati mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu. Sampai bahasa tetesan air mata mereka pun saat ini Engkau tahu. Engkau yang mempedulikan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang mengasihi mereka, dan Engkau Bapa yang baik bagi setiap mereka, dan rindu memberi jalan keluar, rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu. Ulurkanlah kiranya belas kasihan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu ini dengan tangan-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang tahu seluruh kehidupan mereka. Engkau yang mengerti segala sesuatu. Saudaraku, sebelum saya akan berdoa bagi setiap saudara, mari saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk mengungkapkan segala isi hati saudara di hadapan Tuhan. Apapun itu, mari bercerita, berseru, memohon di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu sampai kedalaman hati mereka. Hanya Engkau yang tahu jeritan hati mereka saat ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Anak-anak-Mu datang berseru kepadamu, memohon perlindungan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya ya Tuhan, ya Bapa, ulurkan tangan-Mu, menjamah setiap anak-anak-Mu satu persatu, menjamah setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jamah mereka, dengarkan seruan mereka ya Tuhan. Saat ini Engkau tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi seruan mereka. Bahkan Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Dan Engkau Bapa yang peduli, Engkau Allah yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara melalui setiap topik-topik doa yang saya akan serukan di hadapan Tuhan. Dan saat ini tetap berdoa bersama saya saudara. Biarlah setiap topik-topik doa yang dinaikkan, kalau itu yang menjadi masalah dan persoalan saudara, mari imani bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Pertama, saya akan berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka,
Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang sanggup. Engkau sanggup menyembuhkan penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, saat ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, saat ini pun Engkau menyembuhkan setiap anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Haleluya. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, di bagian tubuh mana saudara sedang sakit, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit dan angkat tangan saudara, tangan kanan saudara kepada Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menumpangkan tangan atas tubuh mereka yang sakit Bapa. Dan saat ini hamba berseru, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Setiap anak-Mu yang sedang sakit saat ini ya Tuhan, dia disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hai Engkau segala penyakit, segala bentuk penyakit dalam tubuh anak-anak-Mu, aku tolak di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan sedang menumpangkan tangan dan tangan Tuhan terulur menjamah tubuh anak-anak Tuhan, dan mujizat pun terjadi dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam hidup anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu sedang dikerjakan dalam hidup anak-anak-Mu. Tubuh yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara percaya mujizat Tuhan sedang bekerja. Percaya mujizat Allah sedang bekerja dalam hidup saudara saat ini. Dia Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Kalau saat ini ada saudara yang telah mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara di kolom komentar video ini. Tuliskan kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya mereka pun percaya dengan sungguh dan mereka pun mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya mujizat kesembuhan sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini khusus saya mau berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi oleh karena kondisi ini, oleh karena keadaan ini Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang penuh dengan belas kasihan. Jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi dalam nama Yesus. Lawat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Buka pintu berkat-Mu bagi mereka. Beri petunjuk bagi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga sekalipun dalam masa yang sulit seperti ini, Engkau menyatakan pembelaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dia terlilit hutang ya Tuhan, dan saat ini dia bingung oleh karena hutang-hutang yang melilit kehidupannya, Bapa di sorga, Engkau Allah yang berkuasa. Berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Di dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Allah dinyatakan. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Berikan
petunjuk bagi anak-anak-Mu, hikmat bagi anak-anak-Mu, untuk mereka berbuat sesuatu yang akan menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga kami adalah keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah keluarga, apapun bentuk masalah dan persoalan mereka, Tuhan Allah kami yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan, oleh karena kondisi atau oleh karena apapun mereka sedang lemah ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu menghadapi segala tantangan, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang lemah. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berduka hati oleh karena situasi atau oleh karena ditinggalkan orang yang mereka cintai. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka, jamah hati yang sedang bersedih, pulihkan hati yang sedang berduka, pulihkan hati yang sedang bersedih. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kuatkan anak-anak-Mu Bapa, hiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang tidak memiliki pekerjaan, atau mungkin mereka di PHK oleh karena kondisi ini Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah kiranya yang menjadi jalan keluar. Engkaulah kiranya ya Tuhan yang membuka pintu, sehingga kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang tidak punya pekerjaan, Engkau membuka pintu bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja untuk kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Bukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur karena kondisi ini pada saat ini Tuhan. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menjalankan usaha, apapun bentuk usaha mereka, apapun bentuk bisnis mereka. Mungkin saat ini usaha dan bisnis mereka sedang mengalami kemacetan ya Tuhan, sedang mengalami kesulitan ya Tuhan. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau memberi solusi bagi mereka dalam mereka menghadapi kesulitan di tengah-tengah usaha mereka. Dalam nama Yesus, jamah dan jamah ya Tuhan. Lawat anak-anak-Mu Bapa, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan bisnis mereka ya Tuhan. Pulihkan pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, saat ini kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita bersatu hati berdoa bagi bangsa ini dan bagi banyak hal yang lain yang kita akan doakan bersama. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi bangsa kami dan kami harus mengusahakan kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami berdoa
berseru bagi bangsa kami. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa ini semakin sejahtera semakin hari, semakin sejahtera semakin hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa buat keadaan ekonomi di bangsa kami yang saat ini begitu sulit oleh karena pandemi ini Tuhan. Kami berdoa, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa kami penuh dengan keamanan, penuh dengan ketentraman, dan ekonomi bangsa kami juga dipulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami rindu apapun situasinya Tuhan, Engkau memberi hikmat bagi para pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa ini lebih sejahtera ke depannya ya Tuhan. Biarlah ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Biarlah politik bangsa ini semakin dewasa, semakin tentram dalam nama Yesus. Biarlah keamanan bangsa ini semakin terjaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar ya Tuhan untuk memulihkan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Haleluya. Saat ini Tuhan kami juga berdoa buat para pemimpin kami di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu bagi Bapak Presiden kami ya Tuhan, di mana Engkau telah memakai dia melakukan perkara-perkara yang besar di Indonesia ini selama pemerintahannya. Kami tetap berdoa biarlah ke depan ya Tuhan Engkau tetap mengatur dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Dalam nama Yesus, polisi, tentara, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah semuanya bersatu hati untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan sepenuhnya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, pulihkanlah keadaan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa yang baik, kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Kalau di sepanjang sejarah membuktikan bahwa begitu banyak kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kesatuan bangsa kami, yang terdiri dari begitu banyak suku dan bahasa, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga bangsa kami sehingga tidak akan terjadi peperangan di bangsa ini ya Tuhan. Tidak akan terjadi perpecahan di bangsa ini, tapi kami akan bersatu hati terus, bersatu hati melangkah bersama untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dalam nama Yesus, satukanlah bangsa kami ya Tuhan, satukanlah terus bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat masa depan bangsa ini. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi lebih baik dalam nama Yesus Kristus. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hal yang terlebih penting, kami berdoa buat keselamatan setiap jiwa yang ada di bangsa ini, di mana hanya Yesuslah jalan ke sorga, hanya Yesuslah jalan keselamatan. Dan saat ini kami berdoa biarlah semua pribadi-pribadi di bangsa ini datang tersungkur di kaki Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan umat-umat-Mu di bangsa ini. Selamatkan mereka, selamatkan lebih banyak jiwa ya Tuhan.
pakai kami, pakai hamba-hambamu untuk dipakai menjadi alat-Mu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus, dan ajar kami semua menjadi saksi dan terang-Mu, jadi garam-Mu, untuk kami menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, Engkau mendengarkan seruan-seruan kami, Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya seruan dan tangisan anak-anak-Mu sudah didengar dalam nama Yesus. Dan kami juga percaya seruan kami bagi bangsa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah seruan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kepadamu kami berseru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan malam hari ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara sudah merasa diberkati oleh Tuhan saudaraku, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.